kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua penyelenggara dan semua rekan yang sudah membantu sehingga bisa terlaksanakan event webinar pada sore hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Fastcom Solusi Teknologi. We deliver digital innovation and bright solution for your business. Fastcom Solusi Teknologi yang merupakan salah satu penyelenggara webinar pada sore hari ini merupakan perusahaan IT yang berfokus pada fintech dan juga penyediaan layanan IT untuk enterprise dan juga perbankan. Fastcom telah berpengalaman dan membantu banyak perbankan, telco, serta perusahaan nasional maupun regional untuk mengembangkan bisnis mereka. Dan bagi teman-teman sekalian di sini yang mungkin ingin tahu lebih detail mengenai Fastcom, bisa langsung cek di official website kami di www.fastcom.co.id atau bisa langsung follow sosial media kita di Instagram yaitu di @fastcom. Selain itu, untuk salah satu produk dari Fastcom yang merupakan penyelenggara utama webinar pada hari ini yaitu Unicoop. Unicoop merupakan platform koperasi digital yang mendukung pertumbuhan koperasi melalui teknologi dan jaringan ekosistem bisnis yang lebih luas. Unicoop hadir untuk membantu teknologi dan jaringan koperasi agar lebih luas dan juga permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM. Baiklah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, hari ini kita mempunyai 3 keynote speaker yang masing-masing akan menyampaikan materi menariknya. Yaitu yang pertama ada Bapak Ruli Kusuma Hadi selaku konsultan koperasi dan UMKM. Yang kedua ada Pak Adam Nugraha selaku founder dan CEO Warko.id. Dan yang terakhir ada Mas Rangga Siswara selaku product owner dari Unicoop. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para speaker untuk kesediaannya untuk meluangkan waktu di acara ini. Suatu kehormatan bagi kami yaitu panitia acara. Kami sangat apresiasi sekali kepada para speaker kita pada hari ini. Sambil menunggu waktu, saya akan membacakan rundown-nya terlebih dahulu serta rules pada webinar sore hari. Untuk rundown-nya sendiri, yang pertama adalah penyampaian materi dari masing-masing 3 keynote speaker. Yang kedua nanti Q&A, jadi Q&A nanti akan dibahas setelah 3 keynote speaker kita selesai menyampaikan materinya masing-masing. Yang ketiga nanti adalah pengisian survei dari Unicoop, di mana survei tersebut nantinya akan setelah peserta mengisi survei akan mendapatkan e-sertifikat dari webinar ini. Untuk rules-nya, ada sedikit rules di sini bahwa nanti setiap narasumber akan diberikan waktu selama kurang lebih 25 menit untuk menyampaikan materi. Dan teman-teman di sini diminta untuk mute agar tidak mengganggu konsentrasi. Pada saat Q&A session, teman-teman silahkan bisa menuliskan di fitur Q&A yang ada di sebelah kolom komentar. Di situ teman-teman bisa langsung menuliskan nama dan juga ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Dan setelah itu langsung dituliskan untuk pertanyaannya. Nanti akan ada kesempatan sesi tanya-jawab di akhir setelah sudah materi. Jadi pastikan untuk stay tune sampai akhir acara. Baik, langsung saja kita masuk ke speaker pertama, yaitu Bapak Ruli Kusuma Hadi, di mana Pak Ruli merupakan tenaga ahli BDC Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur periode 2008 sampai 2020. Selain itu, beliau juga sampai saat ini masih aktif sebagai konsultan koperasi dan UMKM. Nah, pada kesempatan yang berharga ini, beliau akan memberikan insight kepada kita semua mengenai bagaimana mendesain strategi pemasaran koperasi dengan metode BMC. Baik, langsung saja kepada Bapak Ruli, waktu dan screen kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga atas kesempatannya pada hari ini. Ya, ada yang perlu saya sampaikan di awal sebelum saya masuk. Ya, yang pertama bahwa mungkin banyak sekali saat ini, ya, meskipun belakangan juga agak berkurang, semakin membaiknya kondisi ekonomi di negeri kita. Ya. Yang pertama
banyak sekali UMKM dan koperasi yang mungkin bisnisnya menurun, bahkan total tidak beraktivitas. Ya, ini suatu kondisi real yang nyata ya di hadapan kita semuanya. Dan saya sependapat dengan beberapa pakar, beberapa ahli bahwa pandemi memang merontokkan ya banyak bisnis, bahkan sebagian besar ya. Tapi saya juga sepakat bahwa pandemi ini bukan bencana. Ya, ini saya perlu garis bawahi, pandemi bukan bencana. Ya, artinya apa? Tidak pandemi pun juga kita harus selalu melakukan yang seperti sekarang ini. Ya, selalu update dengan pasar, selalu update produk kita agar terkait dengan pasar secara positif dan lain-lain. Itu sebetulnya dan seharusnya tidak pandemi pun juga harus dilakukan oleh seorang pengusaha dan pengelola koperasi. Ya. Tapi mungkin ini di luar dugaan kita kaget sehingga memang kenyataannya begitu berat ya. Karena seluruh pasar di negeri, di dunia bahkan itu mati ya, sehingga banyak kawan-kawan yang pasarnya di dalam negeri maupun di luar negeri itu sudah tidak beraktivitas, kebanyakan tidak beraktivitas. Nah, ini memang luar biasa. Selama ini biasanya kita hanya dampak bencana di dalam negeri saja, tapi di luar negeri masih jalan. Tapi jangan lupa ya bahwa ada beberapa pengusaha, ada beberapa koperasi yang justru mencapai puncaknya ya pada saat pandemi ini. Ya, ini kenapa saya tidak menyatakan bahwa pandemi ini adalah bencana. Ya, bencana. Nah, bagi mereka yang belum yang terkena dampak, mungkin kita belum menyiapkan dampak-dampak seperti itu, dan harusnya kita harus menyiapkan, ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Ya, saya sampai saat ini kalau UKM saya sudah banyak melihat gebrakannya ya, karena saya lebih banyak pendamping di koperasi dan UKM. Saya melihat UKM lebih banyak gebrakannya dan lebih siap menghadapi kondisi-kondisi saat ini. Ya, saya sendiri tidak tahu apakah memang koperasi karena dengan birokrasi yang agak panjang ya di dalam memutuskan setiap keputusan, setiap langkah yang akan ditentukan, saya sendiri tidak tahu. Sampai saat ini saya belum melihat gebrakan-gebrakan yang ada di dalam koperasi, ya. Atau memang belum ada yang melangkah, belum ada yang bergerak, dan hanya sekedar menunggu pandemi ini selesai. Ini yang membuat kita semakin terpuruk, ya, dan koperasi semakin terdampak sekali, ya, terlihat terdampak sekali di situ. Maka dari itu kita akan mencoba ya bagaimana mendesain sebuah perubahan ya, terutama di dalam sistem pasar, yang salah satunya adalah dengan digitalisasi ya. Meskipun ya digitalisasi bukan satu-satunya cara saat ini ya, tapi digitalisasi memang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Baik, saya masuk ke slide. Di dalam sebuah bisnis ya, ada 3 hal yang penting kita lakukan ya, mau pandemi atau tidak ya. Yang pertama bahwa kita harus kuat di dalam strategi pasarnya, ya. Kita harus kuat di situ, dan pasar kita, strategi kita harus ngelink dengan pasar realnya. Ya. Yang kedua, pasar boleh ya, pasar sudah kita dapat, manajemen mengelola asetnya. Ini juga harus bersama-sama harus dilakukan. Ya, karena pasar saja yang cukup, untung besar yang cukup, belum begitu berdampak ketika manajemen di sebuah perusahaan terabaikan. Ya, sehingga banyak pemborosan, kecurangan-kecurangan oleh karyawan dan sebagainya. Ya, dan 2 ini pun tidak cukup ya, ketika kita memang tugas pengusaha ya bukan lagi menyusun laporan keuangan ya, tapi
ketika kita belum mampu membayar orang, menggaji orang untuk membuat atau melakukan analisis terhadap perkembangan usaha kita, maka itu kemampuan itu harus dimiliki oleh semua pengelola UKM maupun pengelola koperasi. Ya, itu pengantar dari saya, dan kita masuk ke materi pertama, slide pertama. Ya, ini ya, bahwa kalau kita melihat, ya, kalau saya belum sampai saat ini belum melihat bahwa bagaimana koperasi itu berjuang menghadapi kondisi saat ini. Yang saya lihat, mungkin yang Bapak Ibu kawan-kawan lihat semua, ada beberapa bisnis, ya, yang memang secara nyata bertahan dengan strategi yang terencana sekali, meskipun harus melakukan sesuatu yang mungkin agak mengherankan dengan strategi sebelumnya. Ya, ketika pandemi ada beberapa perusahaan-perusahaan besar malah turun ke jalan, ya, dan saya melihat kondisi ini tidak dilakukan oleh UKM kita, ya, secara terencana. Maksudnya kalau kalau pemasaran yang bombastis itu sudah, ya, tapi tidak terencana dengan baik, sehingga dampaknya juga. Mohon maaf interupsi, izin. Ya. Bisa minta tolong di full screen kan Pak, untuk ini, untuk presentasinya agar lebih terlihat jelas. Oh ya, siap. Baik, terima kasih Pak Rudi. Oke, ya. Ini strategi bertahan. Ya, saya belum melihat strategi koperasi seperti apa. Ya, yang saya amati, kebanyakan koperasi hanya menunggu dan menunggu kondisi menjadi baik. Padahal entah kapan, ya, selesai semuanya itu. Ya, ini salah satu kondisi yang memang harus dilakukan saat ini, ya. Selain tadi, ya, mungkin beberapa usaha itu sudah menggunakan dengan sistem online, ya, sistem online. Baik, persepsi Anda tentang koperasi, ya, akan mempengaruhi kinerja Anda di dalam mengelola koperasi. Ya, ini kawan-kawan yang sedang mengelola koperasi, ya, persepsi adalah penentu utama berkembangnya koperasi Anda. Ya, ketika Anda menilai bahwa koperasi itu hanya sebuah perusahaan kecil, ya, yang kalau di Indonesia ada di dalam yang sangat dalam sekali dari sebuah perusahaan besar, ya, misalnya koperasi karyawan, ya, maka ketika kita memposisikan itu, ya, maka koperasi ini tidak akan pernah berkembang, ya, itu. Tapi ketika sebaliknya, bahwa ketika kita melihat jauh keluar bahwa beberapa perbankan, beberapa perusahaan besar itu milik sebuah koperasi, maka kita akan melihat bahwa koperasi itu sebuah perusahaan bisnis yang sangat besar dan sangat luas, baik dari segi modalnya maupun dari segi pemiliknya, ya, kepemilikannya. Dan berapapun modal, ketika pemiliknya sudah cukup memadai, akan terpenuhi. Bahkan tidak pinjam ke bank pun mereka sudah secara mandiri, ya. Tapi apa yang terjadi koperasi di Indonesia, ya, justinya seperti banyak koperasi yang pinjam ke bank, ya. Padahal seharusnya koperasi memiliki bank dan meminjemi perbankan itu. Tapi itu yang terjadi sebaliknya di Indonesia, ya. Mudah-mudahan kondisi ini juga segera disadari dan segera berakhir, ya, kalau menurut saya, karena sudah berpuluh-puluh tahun kita dalam kondisi seperti itu, berpuluh-puluh tahun kita tidak pernah, jarang sekali berbicara tentang bisnis sebuah koperasi, ya. Tapi yang kita kerjakan, kita lakukan selama ini adalah bagaimana ideologi sebuah koperasi itu. Padahal ideologi tanpa bisnis koperasi itu tidak akan berkembang, ya. Meskipun bisnis koperasi lepas dari ideologi juga tidak akan bagus hasilnya. Jadi ideologi dengan bisnis itu harus secara bersamaan berjalan, ya, berjalan. Itu. Ini tentang koperasi. Nah, tentang strategi bisnis apapun saya kira semuanya sama, ya, karena saya juga pelaku, ya. Tidak ada strategi bisnis, sebuah bisnis baik itu koperasi maupun UKM itu yang abadi, ya. Pasar setiap saat berubah, pasar setiap waktu berubah,
dan itu menuntut perubahan-perubahan yang relevan dari pengelola koperasi itu, ya. Tapi kenyataannya apa? Banyak ketika pasar sudah berubah, strategi-strategi tidak berubah, masih pakai zaman dulu, masih pakai zaman sebelumnya. Padahal pasar sudah sangat berubah-berubah, ya. Itu. Nah, ini yang salah satu kendala sebuah koperasi kita, ya. Saya tidak tahu apakah SDM-nya ataukah memang pola pembinaannya yang memang dibutuhkan waktu yang lebih detail lagi untuk meningkatkan itu. Saya tidak tahu juga. Ya, yang kedua, di masa pandemi juga bisnis begitu cepat berubah. Ya, ketika kita tidak melakukan perubahan, maka kita akan ketinggalan. Dan ketika ketinggalan, maka bisnis kita bisa dibayangkan, ya, akan hancur, ya. Lalu yang ketiga, bisnis harus selalu dan terus dan rajin diupdate, ya, karena situasi tidak baik pandemi maupun tidak, itu harus kita lakukan yang seperti ini, ya. Karena tidak pandemi pun bisnis juga akan selalu tetap berubah. Pesaing kompetitor kita akan setiap waktu akan masuk, dan ketika diam mereka akan melakukan sesuatu yang bisa menutup pasar kita, ya, bahkan bisa menutup bisnis kita, bisnis koperasi kita, ya. Nah, pandemi merubah semuanya, ya. Saya mungkin di biodata saya memiliki beberapa usaha, ya. Dan ketika pandemi masuk, perlakuan terhadap bisnis itu sangat berbeda, ya. Ada empat perbedaan yang saya lihat, ya. Yang pertama, ada bisnis saya yang juga sudah tidak mungkin dilakukan, ya, karena pasarnya memang sangat tertutup sekali, ya, tidak mungkin dilakukan, maka kita pending dulu. Ada yang berikutnya, ya, berikhtiar menyesuaikan dengan melakukan inovasi, ya, baik di dalam bisnis, tapi tujuannya untuk bertahan, ya, bertahan di masa kondisi pandemi, ya. Untuk lebih baik mungkin tidak, ya, tapi bagaimana kita bisa bertahan, artinya walaupun harus harus merubah sesuatu, harus meningkatkan sesuatu juga, tidak mungkin akan kembali ke semula, tapi bagaimana ini tetap bertahan, ya. Ini ada beberapa yang seperti itu kondisinya, ya. Ada yang tutup dan beralih ke bisnis baru. Ya, ini karena ketika kita melihat peluang yang lama sudah tidak ada, kita beralih ke bisnis yang baru. Ya, artinya pasar kita menyesuaikan dengan kondisi bisnis yang baru. Yang keempat yang saya lakukan, ya, memodifikasi beberapa bisnis yang diharapkan ketika kita menggabungkan sebuah bisnis dapat berkembang di masa pandemi ini. Ini 4 strategi yang saya lakukan. Mungkin yang lain akan lebih dari ini juga, ya. Tergantung kita bagaimana kreativitas kita. Tapi ada dari yang saya alami, ya, ada 4 ini, ya, yang harus saya lakukan dengan perlakuan yang berbeda setiap bisnisnya. Ya, ini yang perlu kita cermati, bahwa kita tidak mungkin, ya, melakukan sesuatu yang seperti kemarin-kemarin. Ini pengertian tentang koperasi, ya, mungkin ini sudah banyak dipahami. Ya, nah, yang banyak belum dipahami, ya, semua berkoperasi. Koperasi di Indonesia sangat pesat sekali peningkatan dari sisi kapasitas, tapi dari sisi kualitasnya ini yang perlu, mungkin ada kerja keras, ya, kerja yang lebih keras lagi, ya, agar bagaimana memaksimalkan jumlah koperasi yang sudah ada saat ini. Ya, yang pertama, pemahaman tentang koperasi, dan ini harus dipahami setiap pengelola koperasi, bahwa koperasi adalah sebagai badan usaha, ya. Artinya badan usaha yang tugasnya cari untung, ya. Tugas koperasi itu cari untung, ya. Meskipun ada fungsi sosialnya, tapi untungnya dulu kita raih, baru fungsi sosialnya dari keuntungan itu bisa kita dapat. Ya, bukan dilakukan secara bersama-sama, bahwa koperasi itu lembaga
sosial yang lebih kuatnya seperti itu, ya, sehingga kita tidak akan pernah berkembang ketika persepsi para pengelola koperasi seperti itu. Dan ini banyak sekali contohnya, ya, banyak sekali contohnya, ya, bahwa ketika koperasi tidak bisa dilaksanakan saat ini, ya sudah tinggal diam saja, ya, tidak ada inovasi, tidak ada lagi upaya-upaya untuk meningkatkan, hanya menunggu waktu. Ya, itu yang pertama harus dipahami, bahwa koperasi adalah sebagai badan usaha yang tugasnya mencari untung, ya, meskipun ada fungsi sosialnya. Ya. Yang berikutnya adalah anggota merupakan pelanggan atau pasar. Ya. Seharusnya pada saat kondisi seperti ini, semua kehilangan pasar, semua bisnis banyak kehilangan pasar, maka koperasi harus lebih menonjol, harus lebih unjuk gigi, harus lebih menunjukkan, ya, bahwa koperasi itu lembaga besar, lembaga bisnis besar, ya. Karena apa? Pasarnya sudah jelas, ya. Siapa adalah anggota? Anggota adalah pelanggan. Sedangkan konsumen dari luar itu hanya tambahannya saja, ya. Tapi tidak banyak. Maaf, ya. mohon izin. Ya. Mungkin slide-nya bisa dilanjut, Pak. Masih di halaman 2. Oh, slide-nya masih di halaman 2? Iya, iya. Ini? Sepertinya macet untuk ini. Atau bisa dibantu dari kami saja, Pak, untuk boleh. Boleh, ya, ada Bapak. Baik, ya, silakan. Dari Bapak bisa stop ya. Pak. Iya, ya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Silakan, mungkin mau dilanjut. Oke, sampai di mana tadi? Sampai di slide 7, Pak. Pak Ruli. Slide 7 ya? Iya. Tapi saya masih pakai yang ini, slide saya. Oh ya. Ini kelihatan jelas ya kalau seperti ini. Atau saya keluar? Bapak, untuk slide-nya di stop saja, nanti dibantu dari kami, karena tadi untuk sharing dari screen Bapak, ini Pak, tidak berjalan, Pak. Oh iya, sebentar. Saya, oke. Ya, silakan. Mohon ditunggu, Pak, sedang dalam proses. Iya, siap. Oke, ya tadi di sini yang macet ya. Iya, baik. Baik, saya ulangi, Bapak Ibu ya, kawan-kawan, bahwa ketika kita bicara tentang koperasi, itu banyak yang tidak melakukan secara utuh, ya, banyak yang tidak melakukan, bahkan tidak memahami ini, ya. Ini yang sering terjadi, dan saya yakin ini akan menjadi penghambat terbesar, ya, dari perkembangan koperasi di Indonesia, ya. Koperasi adalah sebagai badan usaha. Artinya apa? Tugas koperasi mencari untung yang sebesar-besarnya. Perkara di satu sisi, koperasi itu sebagai badan sosial, itu nanti setelah ini berhasil dilakukan. Artinya setelah ini dilakukan dulu, baru fungsi-fungsi sosialnya berjalan. Ya. Karena fungsi sosial ya juga butuh biaya dan sebagainya. Nah, ketika fungsi bisnisnya tidak berjalan dan lebih menonjol fungsi sosialnya, berarti itu sudah bukan koperasi lagi. Ya, itu sudah yayasan, dan banyak koperasi itu yang wajahnya seperti ini. Ya, banyak. Saya di Jawa Timur banyak saya melihat koperasi yang wajahnya masih seperti ini. Makanya pemerintah setiap tahun selalu merestrukturisasi. Ya, merestrukturisasi koperasi-koperasi yang kondisinya seperti ini, mau lanjut atau tutup, ya, itu pilihannya.
dengan segala konsekuensinya. Kalau daripada berjalan tanpa arah yang jelas, bahkan tanpa aktivitas sekalipun, yang mending ditutup daripada jumlah di data banyak tapi ternyata sebetulnya itu jauh lebih sedikit dari itu. Ya, ini yang sering tidak dipahami. Lalu anggota koperasi adalah pasar, ya. Anggota koperasi adalah pasar. Ini aturannya begitu, ya. Sebetulnya di masa pandemi ini yang paling berjaya harusnya koperasi-koperasi ini, ya. Karena apa? Pasarnya sudah jelas, ya. Kalau mungkin ada beberapa koperasi seperti simpan pinjam dan sebagainya, mungkin agak berat, ya, di saat kondisi seperti ini. Karena apa? Banyak nasabah-nasabah yang memang secara real bisnisnya agak terkendala, ya, gara-gara pandemi. Tapi beberapa koperasi, terutama koperasi retail, ya, itu seharusnya unjuk gigi di masa pandemi seperti ini. Karena apa? Pasarnya sudah jelas. Dia sementara retail yang non koperasi itu sudah kebanyakan ditinggal oleh pasarnya. Seharusnya koperasi ini dengan pasar anggota koperasinya dia akan lebih solid, lebih kuat. Ya, tapi kenyataannya tidak seperti itu, ya, karena banyak yang mengabaikan ini bahwa pasar koperasi itu adalah anggota koperasi itu. Ya, bahkan ada yang ribuan anggota koperasinya tidak mampu memanfaatkan kondisi ini. Ya, ini yang banyak tidak dilaksanakan. Ya, jadi seolah-olah bisnis koperasi itu sama dengan bisnis yang lain. Ya, tidak seperti itu. Ya, koperasi berkewajiban mensejahterakan anggotanya. Ini kewajiban koperasi. Maka untuk mensejahterakan anggotanya, maka bisnisnya dulu yang harus dimajukan, ya, yang harus dikembangkan. Ya, ketika bisnis sudah tidak berkembang, maka tujuan ini menjadi tidak akan terrealisasikan. Ya. Yang berikutnya, koperasi membentuk sikap dan perilaku positif anggotanya. Ya, artinya koperasi dapat membentuk perilaku positif dari anggotanya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ya, ini sekilas tentang koperasi saja, ya, karena saya lihat banyak peserta dari umum. Lanjut. Oke, mengapa berkoperasi, ya? Ini sangat penting, ya, melanjutkan yang tadi bahwa ada dua tujuan dari koperasi. Yang pertama tujuan eksternal, ya. Koperasi adalah pasar yang sangat strategis. Artinya apa? Semakin banyak anggotanya, maka semakin luas pasarnya, ya. Karena anggota identik dengan pasar koperasi. Ya, secara internal di dalam koperasi adalah anggota sebagai pemilik, anggota sebagai produsen, ya, anggota sebagai konsumen. Ya, ada 3 fungsi kalau menurut saya sangat sentral ini di dalam sebuah bisnis, ya. Sementara kita yang lain kadang-kadang hanya sebagai produsen, hanya sebagai pemilik atau sebagai konsumen. Ya, tapi koperasi ketiga-tiganya melekat pada anggota. Ya. Anggota sebagai pemilik, anggota sebagai produsen, anggota sebagai konsumen. Harusnya koperasi sudah tidak butuh siapa-siapa lagi, ya, karena pemilik, produsen, konsumen adalah sebuah bisnis yang justru dikejar-kejar pebisnis di dalam yang bentuknya non koperasi. Ya, tapi ini tidak jalan. Ya, buktinya banyak koperasi yang juga tidak maju-maju. Nah, ini sebuah realita bahwa pemahaman ideologi ini belum nyampe, ya, belum nyampe, artinya belum benar-benar dipahami. Ya, yang berikutnya, koperasi adalah strategi dan wadah berhimpun bagi usaha kecil. Ya, akan lebih bagus, ya, ketika usaha kecil dengan segala keterbatasannya, baik itu modal, baik itu pasar, baik itu SDM-nya, ya, dan sebagainya, ya, dengan segala keterbatasan, maka akan lebih bagus ketika UKM itu berhimpun di dalam sebuah koperasi, ya, yang di dalamnya adalah usaha-usaha kecil, ya, sehingga akan membuat UKM menjadi lebih mandiri,
ya. Butuh modal tidak perlu kemana-mana, cukup ke koperasinya. Butuh bahan baku mungkin koperasi yang menyediakan, ya. Bahkan akan menjadi sebuah perusahaan besar yang menaungi perusahaan-perusahaan di dalamnya, ya. Ini sebuah konsep yang sangat ideal, ya, kalau menurut saya, dan itu akan lebih berdampak lagi, menggigit lagi untuk dilakukan di masa-masa pandemi, ya, pandemi. Meskipun harus didukung, ya, seperti kita ketika di masa pandemi tidak boleh secara tatap muka, tidak boleh, tidak bisa melakukan transaksi secara langsung dan seterusnya, maka koperasi juga harus bergerak maju untuk memenuhi kondisi ini, untuk mengatasi kondisi ini, ya. Salah satunya dengan sistem digital tadi, ya. Tidak bisa ditawar-tawar, ya, kondisi seperti itu, ya. Tujuan seperti itu tidak bisa ditawar-tawar, ya. Harus sudah dilaksanakan kalau kita mau maju. Bahkan tidak pandemi pun, ya, strategi itu harus sudah mulai dijalankan. Ya, harus sudah mulai ada yang memfasilitasi koperasi-koperasi untuk menuju ke arah itu. Ya, itu saya kira mengapa kita harus berkooperasi. Ya, lanjut. Oke, prinsip-prinsip koperasi mungkin semuanya sudah banyak yang tahu, ya, bahwa prinsip-prinsip koperasi prinsip merupakan landasan koperasi di dalam menjalankan usaha sebuah badan usaha koperasi yang berbasis pada ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama, ya, karena banyak koperasi yang bahkan umurnya nggak sampai 1 tahun, ya, baru berdiri, habis itu sudah tidak ada kegiatan lagi, ya. Dan mudah-mudahan kondisi koperasi seperti itu sudah semakin berkurang, ya, semakin berkurang, dan bahkan tidak ada lagi, ya, harapan kita semua seperti itu, ya. Tapi prinsip-prinsip koperasi itu menjadi sangat penting ketika kita mulai masuk ke dalam dunia koperasi, ya. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, ya. Jadi tidak boleh ada paksaan, ya, dan tidak ada yang ditutupi, ya, semua harus terbuka, pengelolaannya secara demokratis, ya, pembagian SAU dilakukan secara adil sesuai andil anggota tersebut di dalam koperasi. Semakin banyak kontribusinya terhadap koperasi, terutama yang berkaitan dengan simpanan modal dan sebagainya, ya, maka dia semakin banyak berperan di dalam sebuah koperasi itu. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal saja, lalu kemandirian koperasi ini yang juga perlu ditingkatkan ke depan, ya, karena banyak koperasi yang mohon maaf saya jujur, ya, ketika koperasi itu kecil, ya, masih pakai dana-dana yang non komersial, ya. Ketika agak besar masih pakai dana-dana yang non komersial, bahkan yang sudah besar pun masih pakai dana-dana non komersial. Jadi nggak dewasa koperasinya, ya. Harusnya ketika dia masih kecil minumnya susu bayi, ya. Ketika dia sudah agak besar, ya, minumnya sudah sesuai umurnya, ya. Ketika koperasi itu sudah lama, sudah dewasa, ya, jangan pakai susu bayi lagi. Ya, ini yang sering terjadi di kita, ya, dan saya lihat masih banyak koperasi-koperasi yang sudah besar tapi masih menyusu kepada dana-dana pemerintah, ya. Harusnya sudah tidak lah, ya, sudah menggunakan dana-dana komersial, ya. Ini sangat mempengaruhi, ya, karena ketika susunya sudah masih susu bayi terus, ya, cara berpikirnya juga cara berpikir bayi, ya. Ini yang sering terjadi seperti itu. Lalu kemandirian ini juga sangat masih perlu ditingkatkan. Kalau saya kira pendidikan tentang koperasi, ya, juga masih terus. Lalu kerjasama antar koperasi meskipun sudah agak cukup bagus di beberapa koperasi, ya, ini juga harus ditingkatkan lagi, ya, ke depan.
Ya, saya kira ini lanjut. Ya, beberapa Pak, permasalahan. mohon maaf Pak, mohon izin, ini karena waktunya terbatas, mungkin nanti Oh bisa ya, langsung disampaikan saja ya Pak Ruli ya. kenapa? Ini karena mengingat waktunya terbatas, mungkin nanti bisa Oh, langsung dirangkum saja, begitu. oh Mohon gitu maaf. ya. Ya, Kalau gitu lanjut ke tabel paling terakhir. tabel paling terakhir. Oke, baik. Ya, Baik. sebelum terakhir, mungkin Sebelum tabel terakhir. pertama. Tabel Oke. pertama. Oke, slide 29 ya. Slide 29. Oke, baik. Nah, Silakan Pak Ruli. ini yang sebetulnya intinya ini saya bahas ini ya. Jadi ketika kita menyusun ini sekali lagi ini saya lagi mengkonsep sebuah koperasi ya di tempat saya ya di Pasuruan. Jadi saya sebelum koperasi ini, tapi sudah badan hukum ya, sebelum koperasi ini melakukan bisnisnya, kita buat strateginya seperti ini. Nah, nama bukan nama yang sebenarnya ya, nama bukan nama yang sebenarnya ya. Kebetulan kita bergerak di koperasi retail ya, di koperasi retail ya. Sementara saat ini banyak retail yang sudah tidak prospek lagi ketika kita melakukan dalam transaksinya ya. Artinya apa? Kondisi membuat bisnis retail harus segera berubah ya, harus segera berubah. Ada dua penekanan. Yang pertama ya, banyak bisnis retail berbasis koperasi ya, yang anggota pembelinya bahkan sedikit sekali yang dari anggota koperasi ya. Itu yang terjadi saat ini. Maka saya buat konsepnya 159 anggota koperasi ini harus menjadi pasar ya. Maka ada peraturan di dalam koperasi itu, setiap anggota di dalam koperasi itu minimal belanja 500.000 setiap bulan. Wajib ya, diwajibkan ya. Karena apa? Untuk tujuan mengembangkan koperasi. Ya, apa bedanya kalau mereka tidak beli ke kita dengan retail yang lain ya. Bahkan retail yang lain juga tidak memiliki pasar yang jelas tentang anggotanya. Ya, ini yang pertama yang saya tekankan, bagaimana membangun koperasi koperasi retail ya, bahwa kembali ke ideologi koperasi ya, bahwa pasar itu adalah anggota, itu adalah pasar, anggota itu adalah pemilik, anggota itu adalah produsen dari sebuah lembaga koperasi itu. Nah, sangat riskan ya, sangat riskan kalau menurut saya kalau pasar koperasi itu tidak satu pun dari anggota koperasi itu. Ya, maka dibuat aturan bahwa koperasi ini berbasis anggota ya, dan setiap anggota harus belanja minimal segitu. Dan ini minimalnya ini sudah kita hitung bahwa itu kebutuhan rumah tangga minimal dalam 1 bulan. Kalau yang lain-lainnya mungkin bisa lebih dari itu. Ya, ini salah satu konsep koperasi ke depan ya. Yang saya yakin ini yang kedua penekanannya adalah penjualan online ya, lewat penjualan online. Ya, dan ini tidak banyak dilakukan oleh retail non koperasi, bahkan yang koperasi pun tidak banyak. Ya, dan saya yakin online ini akan menjadi budaya baru ya di dalam pengembangan supermarket atau pasar dari koperasi itu. Ya. Lanjut. Kalau masih ada waktu saya lanjut. Kalau enggak ini saja sudah cukup sebetulnya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa sebagusnya itu sebelum koperasi itu berjalan kita buat modelnya seperti apa ya, sehingga kita tidak kesulitan untuk mengembangkan modelnya itu. Dan bahkan model itu tidak cukup sampai di sini ya, mungkin sampai ke blue ocean strateginya ya, di mana kita harus memimpin di dalam setiap bisnis itu. Meskipun leader yang dipimpin tentu beda-beda. Ya, kalau lihat beberapa mat saat ini ya, yang satu ada promo ini, yang satunya ada promo ini. Ya Pak, dan itu beda, dan seperti itu bukan janjian ya, itu memang sudah strategi mereka masing-masing. Nah, saya melihat strategi koperasi belum mengarah ke situ. Nah, maka saya menyarankan
sudah menggunakan metode strategi yang seperti ini ya, meskipun tidak banyak. Saya kira itu, mungkin yang lain bisa dipelajari sendiri ya. Baik. Maaf kalau ada kelebihan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ruli atas materinya yang luar biasa. Di sini bisa saya simpulkan mengenai materi yang telah disampaikan Pak Ruli yang sangat luar biasa, bahwa kunci dari optimalisasi koperasi itu sendiri adalah ideologi dan bisnis yang harus sama-sama berjalan. Jadi tidak bisa salah satunya, namun ideologi dan bisnis harus sama-sama berjalan. Ada di sini quotes yang saya ambil yang sangat baik sekali dari Pak Ruli, bahwa tidak ada bisnis yang abadi. Pasar pasti berubah dan kita harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Terutama pada bisnis retail, dan di sini koperasi akan membantu bisnis-bisnis UMKM untuk lebih berkembang. Gitu. Materi yang luar biasa sekali Bapak Ruli, terima kasih banyak. Kita akan langsung lanjut ke pembicara yang kedua. Di sini pembicara yang kedua adalah dari Pak Adam Nugraha, di mana beliau merupakan founder dan CEO Warko atau Koperasi Warung Digital Nusantara, Bendahara Umum AMSI atau Asosiasi Muslim Startup Indonesia, dan Direktur Puskut atau Pusat Koperasi Unit Desa Kalimantan Selatan, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan yang berharga ini, beliau akan memberikan insight kepada kita semua mengenai bagaimana perkembangan, hambatan, serta eksistensi koperasi di era digital. Untuk Q&A atau pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman yang hadir pada webinar sore hari ini, jangan lupa untuk diisikan atau disubmit di fitur Q&A yang ada pada samping kolom komentar. Begitu. Untuk langsung saja untuk waktu dan screen-nya, Pak Adam, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pertama-tama nih, apa kabar Pak Ruli? Alhamdulillah baik Mas Adam. Saya panggil Mas saja, masih anak muda. Oke, siap. Oke, mulai nih. Jadi yang saya hormati Pak Ruli, terus Mas Rangga dan kawan-kawan di tim Unicop, juga tim Paskom ya, yang saya hormati juga kawan-kawan para tokoh koperasi mungkin yang berhadir hari ini, para pejuang koperasi, para koperasi entusias dan seluruh yang hadir ya. Oke. Awalnya tadi saya mau nggak pakai slide, tapi karena melihat tadi dari Pak Ruli keren banget, jadi saya nggak mau kalah nih pakai slide juga. Boleh ya Bu moderator ya, Mbak Bella? Monggo Mas Adam, silakan untuk share screen-nya. Sebentar. Terlihat ya? Belum Pak, belum terlihat. Mungkin masih proses. Belum terlihat. Oke, sudah terlihat. Silakan Pak Adam. Oke, ini judulnya sebenarnya saya ambil kemarin, ada diundang gitu ya, disuruh memberi materi oleh satu lembaga, itu judulnya komputerisasi koperasi gitu, tapi saya rubah jadi digitalisasi koperasi, karena kalau kita masih bicara komputerisasi ya kita tertinggal 10 tahun gitu kan. Nah, jadi mungkin materi ini masih relevan saya bawakan hari ini ya. Jadi sudah dibacakan CV saya, kita langsung ke materi aja. Nah, jadi ini saya mau cerita dulu. Jadi tahun 2019 itu saya kebetulan ada
partner ya dari Korea yang berbicara tentang teknologi blockchain dan juga kooperatif. Dalam pikiran saya kooperatif itu kerjasama gitu ya. Saya nggak tahu kalau kooperatif itu artinya koperasi. Tapi setelah tahu artinya koperasi, saya datang ke Puskut untuk menceritakan itu, malah nggak ada yang ngerti, dan saya hari itu juga diangkat jadi direktur di Puskut Kalimantan Selatan. Nah ini langsung disusun juga direksinya hari itu. Tapi hari itu pulang dari situ saya nggak bisa tidur. Saya bingung apa nih yang apa sih. Dalam pikiran saya koperasi itu kan cuma dua ya, jadul dan tempat ngutang gitu. Jadi tapi malam itu saya searching di internet, dan kebetulan waktu itu kita juga sedang lagi bangun startup gitu ya. Jadi saya ketemu banyak tulisan tentang koperasi yang modern itu dari Mas Firdaus Putra. Jadi akhirnya setelah kita susun kembali ide startup tadi dikombinasikan dengan model koperasi, nah itu lahirlah yang namanya Warko ya, karena ini dari memang empati kita melihat warung-warung yang apa ya, sudah mulai terdisrupsi ya dengan hadirnya retail-retail modern gitu. Jadi mulai tergerus, mulai tersaingi, bahkan ada satu riset tuh yang mengatakan setiap hadir satu retail modern itu mengancam 20 warung yang ada di sekitarnya. Nah, padahal warung ini jumlahnya ada banyak ya, ada jutaan ya, dan sudah hadir sebelum Indonesia itu merdeka. Nah ini Warko sendiri itu waktu itu kita masih tahu nama model bisnisnya adalah platform koop ya. Jadi koperasi yang ada beberapa pihak jenis keanggotaannya. Di sini kita di awal itu membagi 3 dulu. Jadi ada warung, ada usernya sebagai pembeli, dan ojek online sebagai support ya. Support daripada ekosistem bisnis ini. Jadi kita mempertemukan warung, pembeli, dan ojek. Dan tiga-tiganya adalah anggota koperasi. Tapi yang terbaru dan kayaknya tahun ini aturannya keluar, jadi namanya sudah di-Indonesiakan dan sudah di state nanti di kalau nggak salah nantinya jadi peraturan menteri ya, karena sekarang masih disusun. Itu namanya nanti koperasi multi pihak. Nah ini pilar Warko ya, jadi tadi ada 3 pihak, ditambah 1 pihak adalah para founder ya, para pengurus koperasi dan juga karyawan. Jadi tadi ada kesalahan penyebutan sedikit ya. Sebenarnya namanya kita Koperasi Warko Digital Nusantara, bukan Koperasi Warung Digital Nusantara. Karena kalau menamai warung kemarin menurut penyuluh dari dinas tuh nggak boleh. Jadi akhirnya kita namanya awalnya saya mau menamai Koperasi Warung Kios Toko, singkatannya Warko gitu. Tapi karena nggak boleh ya langsung aja singkatannya dipakai. Jadi Warko Digital Nusantara. Nah ini bisnis modelnya Warko. Jadi selain mempertemukan 3 pihak tadi, kita juga menambah ada pihak lain, tapi dia tidak termasuk menjadi anggota koperasi kecuali UMKM produsen ya, seperti pabrik, para prinsipal ya, pemilik merek, distributor, dan wholesale itu sebagai pihak supply. Terus juga retail support, dan juga support ini ojek online-nya ya, dan juga pembeli. Nah ini yang kita rancang dari awal kemarin. Alhamdulillah oleh Paskom ya, oleh PT Paskom ini disempurnakan menjadi aplikasi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa launching. Nah ini dari pemikiran ini dan juga disambung pemikiran kawan-kawan di
Paskom ya, akhirnya jadilah sebuah startup baru yang namanya Unicop ya, yang hari ini bisa kita lihat dan bisa kita nanti gunakan demonya. Bagaimana bisa beberapa pihak itu dalam satu platform koperasi ya. Oke, jadi mungkin kalau Unicop nanti Mas Rangga yang lebih intent ya. Saya mungkin langsung ke jenis-jenis koperasi mungkin yang kawan-kawan. Nah ini, artinya kawan-kawan ya apaan, ya udah jangan simpan pinjam lagi, itu udah terlalu banyak ya, jumlahnya 69%. Sebenarnya ini koperasi-koperasi yang cocok untuk para kawan-kawan milenial, zilenial nanti bisa lakukan di Indonesia. Pertama ini ada worker co-op atau koperasi pekerja ya, tapi bukan koperasi karyawan yang dimaksud nih. Terus social co-op, community co-op, startup co-op, dan platform co-op. Sekarang namanya adalah koperasi multi pihak ya. Nah ini penjelasannya tentang koperasi pekerja ya, atau worker co-op. Di sini di mana pekerja itu sekaligus jadi pemilik. Jadi ini misalnya kayak tukang cukur gitu bergabung jadi satu koperasi gitu ya. Nah itu yang dimaksud worker co-op. Bukan misalnya contoh aja gitu, perusahaan besar karyawannya ngumpul bikin satu koperasi terus melayani karyawannya, itu bukan worker co-op ya, itu koperasi karyawan atau koperasi pegawai. Nah itu berbeda gitu. Jadi ini bisnisnya adalah kecakapan atau keterampilan dari anggotanya gitu. Nah ini worker co-op. Apabila itu kita tambahkan teknologi, itu menjadi startup co-op gitu ya. Nah ini apa namanya? Ini bisa lebih masif lagi. Jadi worker co-op itu ditambahkan teknologi. Nah kalau kita tambahkan misalnya ini baru dari sisi dalam bisnis itu kan ada supply ada demand ya. Ini dari sisi supply ya, artinya misalnya kayak tukang cukur tadi itu berarti dia yang cukurin gitu. Terus kalau yang bercukur juga yang rambutnya dipotong gitu, yang mau ikut di koperasi juga, itu nah koperasinya bisa upgrade jadi platform co-op ya, atau koperasi multi pihak, di mana pembeli dan penjual itu menjadi dalam satu lembaga gitu ya. Nah model-model ini di luar negeri sana sudah lama ya, tapi di kita masih termasuk baru, bahkan Warko sendiri termasuk pelopor di apa namanya di bidang ini. Belum ada belum ada ya, tapi Warko belum ketemu yang sejenis. Paling kemarin yang ojek online ya, yang ada Warko ketemu, dan juga ada yang belanjaan di pasar itu. Tapi selain itu masih belum banyak ketemu. Tapi insya Allah tahun ini setelah di state oleh pemerintah, oleh government, mudah-mudahan itu bisa menumbuhkan jenis-jenis koperasi yang untuk koperasi multi pihak ini. Oke, jadi untuk kawan-kawan semua, jadi memang secara strategisnya mungkin kita belum bisa ceritakan di sini ya, artinya panjang seperti apa, tapi saya ingin nunjukin bahwa ada model-model baru yang sebenarnya kita para anak muda, para milenial ini bisa lakukan. Artinya berkoperasi itu bisa lebih asik gitu. Jadi kita
bahkan kan mungkin kalau yang ada sering di sosial media ada meme gitu ya, lagi pada lari-lari ternyata lagi koperasi datang mau bayar cicilan. Nah, jadi kita mau hilangkan image seperti itu bahwa koperasi itu jauh lebih besar dari sekedar lembaga yang pinjamin duit gitu ya. Koperasi ini lembaga yang hebat. Bahkan kalau disejajarkan dengan PT, PT itu nggak bisa memiliki koperasi. Bahkan BUMN pun nggak bisa memiliki koperasi. Tapi koperasi bisa memiliki PT ya, bisa jadi pemegang saham di PT. Mungkin seperti itu Mbak Bella dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adam untuk materinya yang sangat menarik di sini. Mungkin bisa saya simpulkan tadi bahwa Pak Adam ini menyampaikan mengenai konsep digitalisasi koperasi, di mana di sini ada berbagai model bisnis koperasi yang cocok untuk milenial. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa koperasi itu jauh lebih besar dari hanya koperasi simpan pinjam, namun memiliki manfaat yang sangat luas untuk berbagai kalangan masyarakat. Seperti itu. Untuk selanjutnya, mungkin bisa langsung saja, atau sebelumnya ingin saya sampaikan mengenai Q&A session, yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang hadir pada webinar sore hari ini, bisa langsung submit atau memasukkan pertanyaannya di fitur tanya jawab atau Q&A yang ada di sebelah kanan kolom komentar. Seperti yang ada di slide, silakan diperhatikan. Nanti di akhir acara akan saya bacakan dan sampaikan kepada masing-masing pembicara yang dituju oleh penanya, begitu. Sekali lagi saya ingatkan, bisa disubmit dari sekarang pertanyaannya di fitur Q&A di sebelah kanan dari kolom komentar yang ada di Google Meet. Seperti itu. Baik, langsung saja kepada pembicara yang terakhir, tidak terasa sudah sampai di pembicara yang ketiga, yaitu Mas Rangga Siswara, di mana beliau merupakan product owner dari Koperasi Digital, mana nanti Mas Rangga akan menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana cara membangun ekosistem dan cara baru berkooperasi. Untuk waktu dan screen, saya persilakan. Silakan Mas Rangga. Terima kasih Mbak Bella. Waktu saya berapa lama Mbak Bella durasinya? 10 sampai 15 menit, silakan Mas. Oke, terima kasih. Lumayan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya langsung share screen aja untuk mempersingkat waktu. Silakan. Sudah kelihatan, Mbak Bella? Sudah terlihat Mas Rangga. Oke. Bismillah. Oke, mulai pertama, Unicoop, di sini kami membangun ekosistem dengan dan cara baru berkooperasi. Oke, singkat, latar belakangnya kenapa Unicoop itu harus ada sih? Latar belakang dulu terkait sama kooperasi yang ada di Indonesia ya. Kooperasi yang ada di Indonesia itu termasuk merupakan salah satu jumlah kooperasi yang terbesar di dunia. Ada sekitar tercatat itu 220.000 kooperasi yang ada di Indonesia, terbesar di dunia. Dan yang tercatat aktif itu ada 123.000 anggota koperasi aktif, dengan memiliki total aset seluruhnya 152 triliun rupiah, omsetnya itu per 2020 154 triliun dengan pembagian SHU itu 6,2 triliun. Kalau di sini teman-teman yang belum tahu SHU itu SHU itu sisa hasil usaha ya, mungkin sama seperti laba atau dividen pada perusahaan. Kemudian dari 123.000 koperasi aktif di Indonesia itu diisi oleh 22,5 juta penduduk Indonesia yang telah menjadi anggota koperasi. Itu mungkin sekitar 20% dari total 270 juta penduduk Indonesia. Dan 64%-nya itu ada di Pulau Jawa. Jadi masih banyak sih potensi koperasi yang memang harus ditumbuhkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dari total 22,5 juta anggota koperasi itu mungkin hanya sekitar tadi 8,4% ya, dibandingkan dengan peers secara global itu di dunia itu 16,3%. Kita masih tertinggal hampir setengahnya ya dari peers global. Kemudian kita gabungkan dengan Ambanked Indonesia itu ada sekitar 40%. Ambank Indonesia ini
adalah masyarakat-masyarakat atau penduduk Indonesia yang memang belum mempunyai yang belum tersentuh oleh finansial ya, finansial. Dalam sini mungkin belum mempunyai rekening satu bank. Nah, itu mungkin bisa salah satu potensi apa namanya untuk masuk ke dalam koperasi. Seperti yang tadi dibilang oleh Pak Ruli, koperasi itu sebenarnya salah satu badan usaha ya. Memang pada dasarnya dia itu harus mencari untung karena profit gitu kan sebagai badan usaha. Dan dia itu memang bukan meminjam, tapi dia itu salah satu intermediary, hampir sama seperti bank. Jadi dia mengumpulkan dana atau modal, kemudian mendeliver semua dana itu menjadi suatu profit. Nah, bagaimana cara mendelivernya itu yang menjadi hambatan bagi koperasi sekarang. Karena koperasi yang ada di Indonesia hampir sebagian besar itu mungkin kehabisan peluru ya, kehabisan modal untuk running cost-nya. Sedangkan untuk produktif usahanya itu dia mungkin minus sehingga tergerus modalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin problemnya. Problemnya kami sampaikan yang ada di Indonesia itu untuk koperasi itu sistemnya masih tradisional. Sedangkan kita sekarang kita udah ada di era 5.0 ya, bukan 4.0 lagi. Jadi dengan keadaan koperasi yang sekarang itu udah mungkin lumayan jauh tertinggal gitu kan. Dengan keadaan yang sekarang dan memang karena apa namanya keadaan koperasi yang memang mungkin masih seperti itu aja, masih dalam quote-nya itu mungkin masih di orang-orang yang lama, yang generasi X, bukan generasi Y lagi, atau mungkin generasi Z yang sekarang sudah ada di era sekarang, itu bisnisnya jadi tidak berkembang, jadi muter aja di situ-situ, jadi modalnya habis. Nah itu jadi circle semuanya, jadi semuanya saling ada apa namanya, saling berkesinambungan. Kemudian untuk current solution sekarang itu masih ada terkait sama digital koperasi. Sistem yang tradisional sekarang udah banyak juga perusahaan-perusahaan teknologi yang memang sudah memfasilitasi ke arah sistemasi atau digitalisasi koperasi. Nah, Unicube di sini mencoba hadir untuk mencoba untuk memberikan solusi-solusi tersebut ya. Sambil kita validasi terus terkait needs-nya dari si para koperasi yang ada di Indonesia. Kita digitalisasi koperasi itu memang harus. Kemudian yang kedua, bisnis itu kita akan coba bermain di bisnis ekosistem. Bisnis ekosistem itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk permodalan kita akan mungkin pada akhirnya akan bermain ke ECF ya. ECF itu mungkin teman-teman juga udah pada tahu itu sebutan dari equity crowdfunding yang di sana akan ada mungkin simpelnya itu model-model yang akan dikumpulkan untuk diolah menjadi suatu usaha lagi. Nah, di sini Unicube bukan hanya disrupsi atau perubahan koperasi dari tradisional manual ke modern digital. Kami lebih dari itu. Jadi kami membangun ekosistem ekonomi koperasinya yang saling terhubung, profitable, serta mendukung platform baru koperasi yang memang harus digital. Nah, ini mungkin singkatnya ada 4 pilar bisnis Unicube. Yang pertama, sistem koperasi sendiri yang memang itu kebutuhan dari pengurus koperasi sendiri ya, karena itu memang mandatory. Jadi di sini pengurus koperasi akan ada dashboard-nya seperti itu yang bisa memonitor terkait sama berapa sih jumlah anggotanya, berapa sih jumlah transaksi hari ini, berapa sih simpanan daripada anggotanya, itu semuanya bisa dimonitor di sistem koperasi atau dashboard koperasi. Kemudian aplikasi anggota. Mungkin aplikasi anggota ini mungkin teman-teman bisa lebih nangkepnya kalau kita mengupamakan itu mobile bankingnya dari suatu perbankan. Tadi yang seperti saya sebut tadi, koperasi itu sama seperti bank sebenarnya. Dia suatu badan intermediari yang mendeliverkan modal untuk diputar lagi menjadi profit. Nah, itu di aplikasi mobile banking ini sebenarnya anggota koperasi bisa dia top up untuk saldonya, terus dia bisa melihat saldonya berapa, mutasi saldonya berapa, dia bisa bayar tagihan-tagihan bulanannya, beli pulsa, isi saldo GoPay dan lain sebagainya, itu semuanya bisa. Sampai dengan belanja seperti marketplace yang biasa kita belanja tapi
marketplace di sini tuh merupakan bukan marketplace yang umum ya, tapi marketplace yang memang ada di bawah keanggotanya koperasi. Jadi memang kita membentuk suatu ekosistem, balik ke ekosistem, karena secara ekosistem ini kita jika ekosistem kita semakin kuat, maka insya Allah mungkin bisnis bisnis koperasi itu bisa semakin meningkat juga. Jadi kita membentuk suatu closed loop ekosistem. Yang ketiga maaf, di sini ada O2O marketplace. Marketplace ini kita memang create untuk merchant-merchant yang merupakan anggota si koperasi, dia bisa melisting semua usaha atau dagangannya yang nanti bisa diakses oleh aplikasi anggota atau M-Bank ini. Kemudian yang pilar keempat itu e-learning. E-learning itu nanti hanya sebagai tools ya untuk koperasi dan para anggotanya untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan manajemen, terkait dengan usaha, terkait dengan informasi-informasi koperasi yang memang harus up to date gitu. Nah, bersama Unicup, Anda akan mendapatkan sistem koperasi yang kuat, stabil, canggih, dan terkoneksi dengan ekosistem bisnis yang digital dan sangat mudah dan cepat. Jadi memang kita sampaikan benefit di sini. Jadi Unicup ini semuanya all in one app. Jadi semuanya ada dalam satu aplikasi yang memang sebagai salah satu tanda mungkin ya. Tanda itu kalau aplikasi itu salah satu sign ya, ini udah digital gitu mungkin. Itu open gate-nya ada di situ. Kemudian kita secure karena kita memang sudah bereksperience, itu kita sudah bereksperience dan memodifikasi sesuai dengan standar sekuritas dari perbankan. Itu memang sudah standar kami. Kemudian otomatis dan transparan terkait dengan dengan saldo simpanannya, mutasinya, dan lain sebagainya, itu semuanya bisa diakses secara real time dan online. Terus adaptable itu Unicup itu bisa mengadaptasi sebenarnya, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan koperasi, karena kita tahu koperasi kan ada banyak ya, ada koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam, koperasi tadi yang ada koperasi pekerja, dan koperasi lainnya yang memang kita akan sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Easy itu ya kita para shareholdersnya koperasi, si pengurus koperasi sendiri atau si anggota-anggotanya itu akan lebih mudah untuk pakainya, karena kita juga akan sudah memvalidasi terkait sama UI atau UX-nya untuk aplikasi dan dashboard-nya. Insya Allah akan menjadi semakin mudah. Nah, ini keempat pilar tadi terkait sama sistem koperasi atau dashboard yang akan diwakilkan oleh dashboard, kemudian mobile aplikasi anggota atau M-Bank, kemudian O2O marketplace yang sebagai dasar tools aplikasi untuk para merchant atau para partner dari si koperasi, dan sistem e-learning sendiri yang memang kita create sampai dengan saat ini untuk mempermudah bisnis koperasi supaya dia bisa lebih profitable lagi dan dan memberikan mungkin kepercayaan ya bagi anggotanya agar bisa dia mutasi saldo simpanan saya ternyata masih segini, saya bisa ternyata sama ya kayak seperti bank ya. Jadi seperti itu. Jadi kita buat ini mudah-mudahan bisa bisa mempermudah si koperasi dan para anggota-anggotanya untuk lebih trust lagi berinvestasi ke koperasi, karena memang koperasi itu kan dibuat oleh Bapak koperasi kita ya, Dr. Andes Muhammad Hatta, itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Dari itu modalnya dari kita, oleh itu dilakukan oleh kita sendiri, dan untuk kita sendiri. Jadi semuanya memang ini koperasi itu gerakan ekonomi rakyat ya, ekonomi rakyat. Jadi semuanya kalau kita profit kita semakin besar ya kita harus lebih banyak berkontribusi di koperasinya, seperti itu. Jadi jangan takut untuk memulai suatu usaha, karena usaha itu atau entrepreneur ya bukan hanya kita berbadan hukum PT atau CV dan sebagainya, tapi kita juga bisa membentuk suatu koperasi gitu, dan itu mungkin lebih mudah karena permodalannya juga lebih sedikit dan mungkin tidak sekompleksitas dari pembentukan PT dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi silakan coba Unicup dan rasakanlah perbedaannya. Mari bangkit berkoperasi. Terima kasih Mbak Bella, mungkin hanya sekian. Baik, terima kasih Mas Rangga untuk informasinya sangat menarik mengenai di sini adalah platform koperasi digital Unicup, di mana nanti melalui platform digital ini diharapkan semua kegiatan berkoperasi dapat melaju lebih kencang
terutama di saat era pandemi seperti saat ini. Begitu. Oke, tidak terasa sudah 3 pembicara yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Telah tiba di sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Akan langsung saya bacakan pertanyaan yang pertama. Oh ya, mohon maaf Mas Rangga, mungkin bisa di stop untuk share screen-nya. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama dari Pipin. Selamat sore, pertanyaan untuk Pak Ruli. Di sini mungkin mohon dijelaskan lagi secara singkat penerapan strategi BMC untuk bisnis koperasi, khususnya bagaimana menghadapi di era digital pada saat pandemi seperti saat ini. Silakan Pak Ruli. Ya, terima kasih. Sebetulnya bisnis model Canvas atau yang lainnya itu hanya media, ya, media untuk membangun sebuah strategi. Tidak hanya bisnis koperasi, ya sebetulnya, tapi semua kegiatan, ya. Bahkan saya sering membantu kawan-kawan yang ingin mendirikan sekolah, misalnya. Nah, sekolah yang mau sekolah seperti apa? Ya, yang jelas tujuannya agar kita tidak melakukan sesuatu yang sama dengan sekolah itu, sehingga kita harus berperang, ya, harus bertempur dengan bersaing dengan sekolah tersebut. Tapi kita lebih bagaimana menciptakan suatu layanan yang orang lain tidak punya, ya. Itu akan lebih dipertajam lagi dengan Blue Ocean strateginya itu. Saya tidak tahu bagaimana mengulangi ini, ya. Yang jelas dengan metode bisnis model Canvas itu kita akan bisa memutuskan, ya, apa layanan untuk kita yang kita berikan, siapa pelanggannya, bagaimana cara pelanggan itu mendapatkan layanan itu. Nah, pada sisi apa namanya, bagaimana pelanggan dapat mendapatkan layanan itu, di sini IT-nya masuk. Salah satunya, oh harus dengan IT, oh harus dengan menggunakan ini, ya. Jadi sebetulnya IT, program IT yang kita bahas hari ini sebetulnya sesuatu yang akan menjembatani pasar dengan value atau layanan dari sebuah bisnis, ya, terutama bisnis koperasi itu. Ya, itu dari sisi kanan, ya, seperti itu. Lalu layanan lain yang mendukung pasca apa namanya, pembelian atau pasca mereka memanfaatkan atau menggunakan transaksi dari value itu seperti apa, ya. Karena bisnis bisa jadi orang beli, ya, bisa jadi konsumen ini beli ke kita atau menggunakan jasa kita. Tapi ada dua kemungkinan, dia akan beli lagi atau memutuskan tidak akan beli lagi. Nah, di dalam bisnis model Canvas ini apa namanya, metodenya berkelanjutan. Jadi ketika dia beli hari ini, apa yang akan kita berikan kepada mereka untuk beli lagi dan seterusnya. Itu, ya. Ya, secara spesifik saya kira secara garis besar itulah gambaran bisnis model Canvas tadi. Baik, terima kasih Pak Ruli untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Pipin mengenai strategi BMC untuk bisnis koperasi, khususnya di pandemi seperti saat ini. Untuk langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Lord Ahmad. Ini pertanyaannya ke Mas Adam. Bedanya apa antara koperasi dengan fintech dan e-commerce? Serta apa benefit menjadi pengguna dan anggota koperasi dibandingkan mengakses dan jualan di fintech dan e-commerce? Silakan Pak Adam. Oke, Mas Lord Ahmad ya. Ini apa bedanya koperasi dengan fintech dan e-commerce, ya. Jadi kalau fintech itu adalah perusahaan finansial teknologi yang sekarang itu di bawah OJK regulasinya. Jadi itu jelas berbeda, ya. Kepemilikannya juga berbeda. Koperasi dimiliki oleh anggota, fintech dimiliki oleh pemegang saham. Itu juga beda. Dan fintech dia
artinya dia segala sesuatu bisnis di dalam fintech itu ya diatur oleh OJK. Kalau koperasi ya diatur oleh undang-undang koperasi sendiri ya. Terus fintechnya yang dimaksud equity crowdfunding ya. Jadi kalau equity crowdfunding yang juga di fintech itu seperti punya Mardigo ya, apa namanya? Saya lupa. Nah itu dia mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dimodalkan ke satu bisnis. Awalnya dia bilang UMKM, tapi saya bilang M pertamanya itu gugur kalau yang dibiayai adalah PT, karena ya kalau usaha mikro bikin PT gitu kan udah nggak mikro lagi. Jadi usaha kecil menengah. Jadi sekarang dia UKM nyebutnya di situ. Nah itu yang dibiayai adalah PT ya. Nah kalau di koperasi selama misalnya mengumpulkan dana juga itu selama dari anggota dan disalurkan juga ke anggota itu nggak ada masalah ya. Jadi berbeda ininya, berbeda. Jadi sama-sama mengumpulkan dari masyarakat, cuman kalau koperasi mesti jadi anggota dulu, dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah ini sebenarnya saya kurang suka dari koperasi ini sebutan simpanan sukarela ini. Padahal maksudnya sukarela ini jumlahnya terserah gitu, ngambilnya juga kapan-kapan juga terserah. Tapi kalau sebutannya kan kayak sumbangan gitu ya. Tapi intinya kalau di koperasi itu selama yang dilayani adalah anggota atau pengumpulan dana dari anggota itu bukan ranahnya OJK, itu ranahnya koperasi. Terus benefit menjadi pengguna dan anggota koperasi ya jelas sangat berbeda ya. Kalau kita menjadi member fintech, ya kita tiap hari akan diberikan apa namanya promo-promo mungkin. Hari ini PT ini yang dibiayai, hari ini PT ini gitu ya. Tapi kalau kita di koperasi kan idealnya semakin banyak kita berkontribusi, baik itu modal, baik itu skill, baik juga transaksi di dalam koperasi itu sendiri, semakin tinggi nilai saham kita. Jadi sebenarnya semakin untung gitu ya. Jadi itu untungnya. Yang kedua, sebenarnya ini nih yang biasa ya, saya ketemu kawan-kawan yang di politik itu sering begitu kita ada kaitkan dengan agama, dia ngomong, "Dam, ini negara demokrasi," gitu. Tapi saya selalu balas dia, "Oke, kenapa kamu bisnisnya nggak demokrasi? Kamu bisnisnya pakai PT. Padahal ini negara demokrasi, harusnya ekonominya juga demokrasi." Nah, inilah sebenarnya di koperasi ya. Jadi kita di koperasi itu one man, one vote. Yang modalnya 100.000 sama 1 miliar sama-sama memiliki suara satu. Kalau di perusahaan, di PT, siapa 50 plus 1, nggak perlu rapat-rapat lagi udah jalan. Jadi kalau koperasi, inilah ciri khasnya ada demokrasi. Jadi itu sangat menguntungkan kita sebagai anggota, anggaplah keuangan kita masih belum banyak gitu ya. Ya kita juga bisa merasakan ala-ala pemegang saham besar gitu, suara kita juga diperhatikan. Nah itu keuntungan lainnya ya dari kita di koperasi. Terus dibandingkan jualan, kalau jualan mungkin di e-commerce ya, bukan di fintech. Kalau di e-commerce, marketplace gitu ya, seperti lapak merah gitu ya, toko hijau, ya datanya itu secara globalnya gitu ya, data pembeli-pembeli kita itu mereka ambil. Nah itu jadi big datanya mereka. Yang kedua, ya apapun keuntungan di sana ya keuntungan mereka, keuntungan kita cuman selisih dari jual beli. Tapi kalau kita berada di dalam ekosistem koperasi, di mana kita sebagai seller dan nanti dibeli juga oleh
pembeli itu sudah menjadi kontribusi dalam pengembangan koperasi tersebut. Otomatis selain keuntungan pribadi kita di harga produk, juga ada peningkatan SAO ya. Jadi itu, dan itu bisa tercatat dengan mudah nanti pakai Unicoop. Jadi kalau kita mau bikin marketplace, nggak hanya warung ya, masih banyak lagi bidang-bidang lain, bahkan sampai turisme juga bisa nanti menggunakan Unicoop ya. Mungkin itu kurang jelas Mas Hakim. Baik, terima kasih Mas Adam untuk penjelasannya yang cukup ya. Semoga dapat membantu dari pertanyaan yang tadi diajukan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Rangga. Ini mungkin aku rangkum aja ya, saya rangkum aja ya Mas ya. Di sini ada pertanyaan dari sekitar 3 orang. Di antaranya yang pertama adalah, ini kalau dari Mira, jadi di Unicoop ini hanya bagi orang yang berinvestasi saja atau tidak gitu, dan apabila ada pinjaman dana nih seperti di bank kan bunganya sebetulnya lebih besar di perbankan, apakah di koperasi itu juga untuk bunganya seperti apa? Itu yang pertama. Langsung aku lanjutkan saja atau mau dijawab dulu Mas Angga? Kalau pertanyaannya similar, langsung aja nggak apa-apa Mbak Bel. Oh, oke. Oke, langsung aja Mas. Terus ini pertanyaan selanjutnya ini tentang bagaimana sih cara bergabung di Unicoop gitu. Apakah ada ada batasan untuk investasinya gitu, minimal berapa? Yang yang terakhir, untuk proses validasinya sendiri, registrasi nasabah baru di sisi Unicoop itu seperti apa? Jika konvensional kan nasabah datang ke kantor untuk jika nasabah konvensional itu datang ke kantor. Nah, untuk Unicoop, apakah sistemnya akan seperti wallet? Begitu. Silakan Mas Angga. Oke, mungkin untuk yang pertama, mungkin saya jelaskan dulu untuk yang pertama. Jadi Unicoop itu suatu third party ya sebenarnya, third party sistem dan aplikasi yang memang kita create sistem ini, si Unicoop ini untuk kebutuhan si koperasinya gitu. Jadi kami bukan koperasi, tapi kami mungkin IT-nya ya. Jadi kami membangun si Unicoop ini untuk kebutuhan koperasi yang tadi yang ada 4 pilar itu. Jadi, nah kami tadi untuk yang tadi pertanyaannya kalau misalkan investasi itu jadi hanya sebenarnya bukan investasi sebenarnya, tapi nanti ada beberapa biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan untuk monthly-nya gitu. Tapi bukan investasi perorangan. Jadi Unicoop ini digunakan oleh koperasi, bukan perorangan. Jadi, nah nanti perorangan itu yang memang harus meregistrasi atau menjadi anggota si koperasi tersebut. Seperti itu mungkin kurang lebih. Nah, tadi terkait sama bunga, itu bunganya berapa dan besarnya berapa itu sebenarnya kebijakan dari masing-masing koperasi. Tapi kalau misalkan ditanya rate-nya berapa, itu mungkin sama atau mungkin bisa lebih rendah lagi karena koperasi secara modal memang kalau misalkan koperasinya itu dalam tanda quote itu bagus, itu mereka punya modal sendiri yang tidak meminjam ke party lain. Jadi mungkin seharusnya bisa lebih rendah ya untuk suku bunganya. Kemudian yang terakhir apa Mbak Bella? Maaf, saya agak lupa. Oke, yang terakhir ini mengenai untuk proses validasi registrasi nasabah baru di sisi Unicoop itu seperti apa? Jika konvensional kan nasabah datang ke kantor. Nah, untuk Unicoop, apakah sistemnya akan seperti wallet gitu, Mas Rangga? Iya, benar. Nah, jadi kami sudah memfasilitasi untuk new customer ya, untuk new anggotanya itu dia bisa langsung login ya dari aplikasi Unicoop-nya. Jadi misalkan koperasi A itu sudah mengadopsi sistem dari Unicoop. Jadi dia tinggal mendownload aplikasi yang memang sudah disediakan di Google Play Store atau di App Store gitu ya. Jadi dia tinggal daftar registrasi seperti aplikasi yang seperti lainnya. Nanti untuk approval-nya itu nanti dari manajemen si koperasi itu sendiri. Jadi sudah mungkin sudah nggak perlu lagi ke cabang koperasi itu sendiri. Udah kami memang buat sesimpel seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mbak Bella. Untuk cara bergabungnya sendiri Mas Rangga,
bergabung untuk di Unicup ya. Nah, untuk cara bergabung dengan Unicup, jadi Unicup ini untuk koperasi ya, bukan untuk perorangan ya. Koperasi yang memang dia belum mempunyai sistem dan dia ingin mendisrupsi bisnisnya dari tradisional ke sistem digital dan ekosistem itu, dia jadi bisa langsung menghubungi kami. Nanti bisa kasih kontaknya atau langsung ke Instagram kami di unicup.id atau langsung ke web kami di unicup.id juga. Itu bisa langsung registrasi dan mencoba trial di sana. Seperti itu, Bella. Oke, baik. Jadi kalau saya simpulkan di sini, terutama untuk bagaimana cara bergabung, bagaimana koperasi untuk bergabung di Unicup, itu caranya cukup mudah, bisa langsung kunjungi website kami saja ya Mas Rangga ya, di Unicup. Iya, langsung ke ya, unicup.id. Di unicup.id, di situ akan ada tata caranya, bahkan ada bisa mendapatkan akses untuk free trial atau demo gratis, begitu. Baik, semoga semua pertanyaan yang tadi diajukan dapat terjawab oleh Mas Rangga. Untuk survei untuk sertifikat yang akan dibagikan kepada peserta, silakan untuk peserta di sini untuk mengisi surveinya terlebih dahulu di link yang ada di slide. Nanti untuk link ketika peserta sudah mengisikan survei, nanti kami akan mengirimkan e-sertifikat dan juga kesempatan untuk free trial atau demo gratis, dan materi juga akan kami kirimkan melalui email yang disubmit pada kolom survei atau form survei yang telah diisikan oleh peserta, begitu. Baik, mungkin bisa dibantu untuk admin untuk menuliskan linknya di kolom komentar karena ada beberapa peserta yang tidak dapat melihat secara jelas untuk linknya. Begitu. Baik, tidak terasa sudah di penghujung acara teman-teman. 3 speaker kita yang luar biasa ini dan juga rekan-rekan yang sudah berinteraksi dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada panitia, kepada media partner dan pendukung acara lainnya. Terima kasih banyak telah hadir dan meluangkan waktunya pada acara webinar sore hari ini. Semoga semua materi dapat diserap dengan baik dan dapat menjadi manfaat kepada seluruh peserta maupun pembicara dan penyelenggara. Begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk isi surveinya di link tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga akses demo gratis selama 2 bulan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di acara webinar selanjutnya. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Faskom di @faskom untuk Instagramnya dan juga Unicup di unicup.id. Saya Bella undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.